Punya banyak pipa plastik sisa dengan berbagai ukuran? Sebelum dibuang, tunggu dulu, sisa-sisa ini ternyata bisa sangat berguna. Di video ini, saya akan tunjukkan cara-cara sederhana dan kreatif untuk mengubahnya menjadi alat praktis, organizer yang cerdas, dan solusi rumah tangga yang membantu. Mari kita lihat beberapa ide pintar. Selama bertahun-tahun tinggal di rumah ini, kami telah mengumpulkan banyak pipa dengan berbagai ukuran. Bagaimana dengan pipa-pipa ini? Sayang sekali kalau dibuang begitu saja. Mari kita coba buat sesuatu yang berguna dan menarik. Mari kita mulai dengan pipa-pipa ini. Ambil sepotong kecil pipa plastik dan bor lubang di satu ujung. Kemudian perdalam lubang ini. Masukkan ujung kawat tebal ke dalam lubang dan putar pipa. Anda akan mendapat lilitan spiral yang rata tanpa usaha dan rasa sakit di jari. Alat yang sempurna untuk bekerja dengan kawat kaku. Ambil pipa plastik panjang yang tipis dan bor lubang di satu ujung. Masukkan tali melalui seluruh pipa dan keluarkan melalui lubang. Ikat simpul di ujung, Anda akan mendapat simpul yang mengencang. Turunkan pipa ke objek di tempat yang sulit dijangkau, tarik tali dari ujung lain untuk mengencangkan simpul di sekitar objek, dan angkat ke atas. Potong leher berulir dari botol plastik. Pasang di ujung pipa plastik dan kencangkan dengan skrup. Kencangkan tutup botol ke dasar sapu di mana pegangan lama patah. Kemudian kencangkan pipa dengan leher ketutup di sapu. Anda telah membuat pegangan baru yang kuat untuk sapu. Kencangkan dua pemegang pipa pada radiator menggunakan ring. Masukkan pipa plastik dengan panjang yang dibutuhkan ke dalam pemegang. Anda telah membuat rak handuk yang praktis untuk handuk dan barang-barang kecil. Potong dua cincin dari pipa plastik. Buat potongan pada setiap cincin. Bor dua lubang di setiap cincin dan masukkan baut panjang dengan mur. Potong potongan selang silikon memanjang dan pasang pada tepi cincin di titik potongan. Anda telah membuat penjepit buatan sendiri yang kuat untuk menempel dan menjepit objek. Ambil beberapa potongan pipa plastik dan potong satu ujung setiap pipa pada sudut 45 derajat. Kencangkan pipa dengan ujung terpotong ke papan kayu. Pasang konstruksi jadi di dinding atau permukaan yang nyaman. Anda telah membuat penatur dinding yang praktis untuk bengkel. Pasang sambungan 3 pada pipa plastik dan kencangkan di tengah dengan 2 skrup. Buat tanda pada jarak yang sama di sepanjang pipa dan bor lubang tembus. Palu paku panjang ke setiap lubang. Pasang konstruksi jadi pada gagang sekop kayu dan kencangkan dengan skrup. Anda telah membuat garu buatan sendiri untuk mengumpulkan rumput dan daun di halaman. Alat praktis dari bahan yang tidak terpakai. Potong botol plastik menjadi 2. Bungkus beberapa lapis selotip listrik pada ujung pipa plastik panjang. Regangkan bagian botol dengan leher dengan kencang ke selotip dan kencangkan tambahan dengan selotip di atas. Masukkan bola lampu ke leher botol yang terpasang. Anda telah membuat alat praktis untuk mengganti bola lampu di ketinggian tanpa tangga.
Potong lubang di sisi botol plastik. Buka tutup dan buat lubang di tengah. Kencangkan pemegang pipa plastik ke tutup, kemudian kencangkan kembali tutup ke botol. Pasang pipa panjang di bawah meja atau di tempat nyaman lain di bengkel Anda dan pasang organizer botol yang disiapkan di atasnya. Sortir bagian kecil ke dalam botol. Baut, mur, pengencang. Anda telah membuat wadah yang dapat dilepas dengan praktis yang selalu siap dan mudah dilepas dari pipa saat dibutuhkan. Terus tergores gigi gergaji. Saatnya membuat penutup pelindung. Ambil pipa plastik dengan panjang yang dibutuhkan dan buat potongan memanjang, tidak sampai tepi. Penutup sudah siap, solusi sederhana dan efektif untuk penyimpanan alat potong yang aman. Tinggal kencangkan baut penahan. Ambil sepotong kecil profil logam dan bor 2 lubang di dalamnya. Masukkan tali melalui lubang, ikat simpul, pasang sepotong pipa plastik pada tali. Ini akan menjadi pegangan. Masukkan ujung bebas tali melalui lubang kedua di profil dan ikat simpul. Masukkan lembaran riwal ke profil logam dan bawa dengan pegangan yang nyaman. Anda telah membuat alat sederhana untuk mengangkut lembaran besar sendirian tanpa risiko merusaknya. Potong bagian atas botol plastik besar dan buat 2 lubang di bagian bawah. Masukkan kawat tebal melalui sepotong kecil pipa plastik. Masukkan ujung kawat ke lubang dan tekuk. Anda telah membuat ember buatan sendiri dengan pegangan yang nyaman untuk menyiram tanaman dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Masukkan 2 kabel ties plastik melalui pemegang pipa dan kencangkan spidol di dalamnya. Oleskan lem panas pada papan kayu kecil dan lem pipa plastik secara vertikal. Pasang pemegang dengan spidol pada pipa. Putar pipa atau gerakan alat sepanjang papan, spidol akan menggambar garis paralel yang lurus sempurna pada tingkat yang dibutuhkan. Ambil sepotong pipa plastik dan potong botol kecil menjadi 2. Pasang satu bagian botol pada satu ujung pipa, bagian kedua pada ujung lain. Gunakan head gun untuk memastikan botol pas dengan pipa. Anda telah membuat wadah praktis untuk menyimpan barang panjang, elektroda las, mata bor panjang, batang dan alat memanjang lainnya. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuat pemegang untuk pipa plastik dari pipa plastik itu sendiri. Kencangkan 2 pemegang pipa plastik pada pintu. Masukkan sepotong pipa plastik ke dalam pemegang. Bor lubang bulat di kusen pintu di mana pipa mengenai. Anda telah membuat kunci pintu buatan sendiri dari bahan yang tersedia. Lepaskan pegangan yang rusak dari botol plastik besar. Ambil tali kuat dan masukkan melalui sepotong kecil pipa plastik. Ini akan menjadi pegangan yang nyaman. Ikat seperti ditunjukkan dalam video. Anda telah membuat pegangan buatan sendiri yang dapat diandalkan untuk membawa botol air berat.
Potong bagian atas botol plastik untuk membuat corong. Ambil pipa plastik dengan diameter lebih kecil dari leher botol dan masukkan ke leher botol yang dipotong. Kencangkan sambungan dengan lem panas. Sekarang saat menuang, cairan tidak akan tumpah berkat sambungan yang rapat. Potong sepotong kecil pipa plastik seperti yang saya lakukan. Anda telah membuat organizer sabuk yang praktis untuk alat.